Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Aminlah. Ini dia monolog versi saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kepada teman-teman semua tentang beberapa tips traveling dari berdasarkan pengalaman saya yang sudah lama menjadi seorang traveler, sudah lama menyukai dunia perjalanan, traveling, dan cita-cita saya ingin traveling keliling Indonesia atau sampai juga bisa keliling luar negeri seperti itu. Baik teman-teman semua, untuk tips traveling yang pertama yaitu kita bisa siapkan barang bawaan yang diperlukan saja. Nah, tips yang pertama ini memang adalah tips yang sangat umum karena kebanyakan orang itu selalu menyiapkan barang-barang itu lebih dari yang dia perlukan. Contoh, membawa barang-barang yang tidak perlu, seperti terkadang membawa tenda semacam itu, karena kan di beberapa tempat sudah banyak menyiapkan tempat penginapan yang sangat murah sesuai budget seorang travelernya. Nah, maka dari itu tidak perlu sekali membawa tenda, kecuali kita ingin traveling ke puncak gunung seperti itu, baru bisa membawa sebuah tenda. Tips yang kedua yaitu membuat schedule tempat wisata yang ingin dikunjungi. Nah, untuk membuat schedule ini kita bisa membuat seperti rundown yang hanya inti-intinya saja. Seperti bisa mengunjungi, kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman saya biasa membuat rundown itu untuk tempat-tempat bersejarah di kota itu terlebih dahulu, seperti museum misalnya, seperti candi, lalu baru ke tempat wisata yang khas seperti pantai, karena saya menyukai daerah yang pantai seperti itu, menyukai pantai di semua kota di Indonesia. Jadi bisa membuat rundown ke pantai, lalu terakhir bisa ke tempat souvenir atau oleh-oleh untuk membawa ke tempat asal kita di Jakarta. Lalu tips yang ketiga dari saya yaitu menentukan tempat penginapan dan transportasi. Nah, ini juga penting. Mengapa? Karena transportasi ini sudah banyak macamnya. Kita bisa memilih mulai dari seperti perjalanan darat, kita bisa menggunakan bis, menggunakan kereta, atau bisa menggunakan mobil sewaan seperti itu. Nah, kalau untuk perjalanan udara sendiri bisa menggunakan pesawat, lalu untuk perjalanan air bisa menggunakan perahu atau kapal seperti itu. Nah, untuk penginapan sendiri sudah banyak, seperti ada hotel, ada motel, ada juga ya pavilion seperti itu kurang lebih. Nah, itu bisa disesuaikan dengan budget si traveler tadi. Jadi yang keempat yaitu menentukan wisata kuliner yang khas daerah tersebut. Nah, wisata kuliner ini penting dipelajari sebelum kita melakukan perjalanan ke suatu tempat. Mengapa? Karena kuliner ini selalu membicarakan soal selera si traveler sendiri. Maka dari itu kita harus mencari atau meriset terlebih dahulu di Google tentang wisata kuliner apa yang khas di daerah tersebut, dan kira-kira wah kita mau coba nih gitu. Jadi kita harus mempunyai rasa penasaran terlebih dahulu ke makanan tersebut. Lalu untuk tips yang terakhir dari saya yaitu adalah tentang budgeting. Nah, budgeting ini sendiri kita harus mengatur uang itu dimulai dari seperti yang awal tadi, barang-barang, terus ada biaya masuk ke tempat wisatanya, terus ada penginapan, transportasi. Nah, itu harus sesuai dengan budgeting kita. Kenapa? Karena budgeting ini penting untuk di riset terlebih dahulu, dipelajari dahulu, karena kalau misalnya nanti kurang enak juga gitu kita saat melakukan perjalanannya. Jadi untuk budgeting sendiri, kalau misalnya kisaran untuk anak mahasiswa ya kurang lebih 3-4 juta kalau untuk ke pulau-pulau di Indonesia seperti Pulau Jawa, pulau di Kalimantan, atau ke Sukadi Raja Ampat. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian saja dari saya terlebih dahulu. Kita akan kembali di next episode monolog versi saya. Oke. Salam semuanya, salam sehat untuk semuanya. Bye bye.